Baik, halo kawan-kawanku. Kembali lagi bersama saya di sesi gabut bersama fisika. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mekanika klasik. Lanjutan dari kemarin, kita kali ini akan membahas terkait hukum 2 Newton. Biasanya dituliskan sebagai gaya sama dengan laju perubahan momentum atau perkalian antara massa dengan percepatan. Baik, secara detail nanti kita akan bahas di soal bagaimana pengaplikasiannya. Ada beberapa soal yang kita angkat kali ini jenjangnya adalah perguruan tinggi atau olimpiade, biasanya olimpiade SMA dan sederajat. Baik, kita langsung masuk ke soal. Soal pertama, perhatikan mesin Atwood pada gambar tersebut. Berapakah nilai M dalam tinjauan M1 dan M2 sehingga M besar tidak bergerak? Jadi massa yang M besar ini tidak bergerak. Sementara tinjauannya adalah M1 dan M2. Jadi nanti M dideskripsikan dalam variabel M1 dan M2. Langkah awal kita tentunya harus menggambarkan diagram gayanya. Diagram bebas gaya. Jadi poin di sesi ini adalah bagaimana kita menggambarkan diagram bebas gaya sehingga kita bisa menguraikan bagaimana persamaan dari sistem yang diminta dari soal ini. Oke. Jadi tentunya ini ada tegangan ya. Di sini ada saya misalkan ini T, kemudian ini T juga nih, di sini T. Di sini T, kemudian di sini T1 dan T2. Asumsinya bahwa untuk tali yang menjulur satu kesatuan seperti ini, tegangannya kita asumsikan sama ya. Oh ya, untuk kali ini katrol dianggap tidak berputar atau di sini kita bisa mengabaikan pergerakan rotasi dari katrol ya. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada gesekan sama sekali di katrol antara katrol dengan tali. Baik, kita tinjau untuk bagian yang pertama, yang bagian M ini. Kita tinjau untuk persamaan antara T dengan Mg ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa T di sini bernilai M kali G untuk tinjauan yang massa besar, M besar. Kemudian untuk yang sigma F kedua, ini sigma F pertama ya, masih dengan tinjauan hukum 1 Newton, bahwa di sini ada 2T, maaf ini T1 saja ini. Ada 2 T1 yang mengimbangi T yang atasnya ini. Sehingga 2T1 sama dengan T. Kita dapatkan dua persamaan dari hukum 1 Newton, sehingga kita dapatkan hubungan keduanya adalah T1 sama dengan T per 2. Kemudian T kita substitusi dengan Mg, Mg per 2. Kita simpan nilai ini. Selanjutnya kita tinjau massa besar M besar dengan hukum 2 Newton. Seperti ini. Kita tinjau M1 sehingga kita dapatkan T1 kurangi M1 kali G sama dengan M kali A. Kemudian T1 kita substitusi dengan Mg per 2 seperti nilai awal. M1 kali G sama dengan M1 kali A. Oh ya, ini karena tinjauan dari M1 maka di ruas kanan M diganti dengan M1. Kita dapatkan persamaan baru. Kita simpan. Selanjutnya kita tinjau M2 masih dengan hukum 2 Newton. Kali ini karena
pergerakan kita asumsikan T1 tadi menarik M1, sehingga M2 kali ini akan lebih besar dari T1 untuk menggerakkan percepatan atau arahnya lebih arah positif ya. Gaya dari gaya berat M2. Sehingga kita bisa tuliskan M2G kurangi dengan T1 sama dengan M2A. T1 kita substitusi dengan MG, ini M besar ya, per 2 sama dengan M2A. Kita dapatkan persamaan baru. Selanjutnya kita eliminasi dua persamaan ini. Kita eliminasi di sini ya. MG per 2 min M1G sama dengan M1A. Kemudian M2G min M besar G 2 sama dengan M2A. Kita jumlahkan, kita eliminasi MG per 2. Sehingga kita dapatkan M2 min M1 G, karena di sini penjumlahan, jadi M2 kurang M1 sama dengan, ini penjumlahan ya, M1 tambah M2 A. Sehingga kita dapatkan percepatan dari sistem M1 dan M2 sebesar M2 min M1 per M1 plus M2G. Seperti ini. Oke. Lalu bagaimana dengan M besar? Kita kali ini bisa substitusi nilainya. Untuk nilai A tadi ke persamaan pertama yang tadi, tinjauan M1, kita substitusi. Untuk persamaan dari M1 tadi seperti ini, MG per 2 min M1G sama dengan M1A. Kemudian A dari sini kita substitusi menjadi M2 min M1 per M1 plus M2 kali G sama dengan, ini MG per 2, kemudian M1G kita pindah ruas ke kanan sehingga M1G kita dapatkan M2 min M1 per M1 plus M2 ditambah 1. 1 ini adalah berasal dari M1G dari ruas kiri. Sehingga kita bisa samakan menyebut, kita operasikan bagian dalam kurung, menghasilkan M1G. Kemudian ini kita sambungkan M1, kita samakan menyebut M1 plus M2. Ini adalah pembilang dari nilai 1 tadi. Kemudian menyebutnya tetap M1 plus M2. Sehingga kita dapatkan, sebelumnya kita coret ini G ya, M besar per 2 sama dengan M1. Ini M2 kita coret. Kemudian ini, M2 tetap. Ini tetap ya, tetap. Ini yang dicoret M1. Sehingga 2M 2 per M1 plus M2. Sehingga M kita dapatkan bernilai 4 karena ini pindah ruas. M1 kali M2 per M1 plus M2. Jadi nilai M dalam tinjauan M1 dan M2 kita sudah dapatkan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kali ini masih mesin Atwood. Sepertinya untuk sesi ini kita kebanyakan akan membahas tentang mesin Atwood. Perhatikan mesin Atwood pada gambar tersebut. Mesin terdiri dari 3 katrol. Kemudian seutas tali pendek yang menghubungkan satu massa dengan katrol bawah. Ini ya, katrol bawah dihubungkan dengan massa 2M. Kemudian seutas tali panjang melingkar 2 kali di sekitar bawah dari sisi katrol bawah. Jadi katrol yang panjang ini berada seperti ini, melingkar seperti ini.
Jadi 2 kali ke bawah. Kita asumsikan bahwa bagian-bagian tali yang menghubungkan setiap katrol selalu dalam posisi vertikal. Jadi ini yang miring ini kita sebenarnya anggap sebagai suatu vertikal. Tugas kita mencari percepatan setiap masanya. Sebelumnya kita pastikan dengan tinjauan tegangan. Karena tali merupakan satu kesatuan, maka kita bisa tinjau nilai tegangannya sama semua. Seperti ini. Anggapannya seperti itu. Oke, kita menuju ke massa pertama yang M. Kita tinjau dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA1. Percepatannya percepatan 1. Oh ya, karena di sini banyak tali yang berhubungan berbeda antara M1 dan M2, maka percepatannya pasti beda. Sehingga kita tinjau bahwa MA1 misalkan ke bawah, kemudian ini akan bergerak ke atas A2 dari sistem M2M, sehingga A1 kita dapatkan sebesar 4 kali A2 karena A2 mengalami tarikan sebanyak 4 tali seperti ini. Kemudian kembali ke hukum 2 Newton tadi, di mana mg kurangi T karena sesuai dengan arah A1, mg positif seperti ini. Kemudian kita substitusi nilai A1 menjadi 4 A2 seperti ini. Selanjutnya kita tinjau sigma F dari percepatan dari sistem persamaan 2M ya. Kita dapatkan bahwa tegangan menarik atau tegangan searah dengan A2, sehingga 4T kurangi 2M G sama dengan M kita ganti dengan 2M, kemudian A2. Kita dapatkan 2 persamaan seperti ini ya. Dengan ini kita eliminasi, masukkan ke bawah dari persamaan yang kedua, sehingga mg min T sama dengan 4M A2. Kita samakan T-nya, sehingga persamaan kedua kita perlu kali dengan 4. Persamaan pertama masih tetap dengan kondisi sebelumnya atau bentuk sebelumnya. Kemudian ini 4 mg min 4T sama dengan 16M A2. Kita eliminasi dengan menjumlahkan persamaan, eliminasi nilai T ya, sehingga kita dapatkan 2mg sama dengan 18, ini dijumlah 18 MA2. Kita dapatkan A2 sama dengan 2/18 G. Karena di sini M kita bisa coret, kemudian kita sederhanakan A sama dengan 1/9 G. Kita dapatkan percepatan dari benda 2M. Kemudian dengan substitusi kita dapatkan A1 sama dengan 4 kali A2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan mesin adut dengan 2 massa, sama massanya M dan M pada gambar tersebut. Poros katrol bawah dihubungkan dengan 2 ujung tali seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi porosnya ini dihubungkan dengan massa, kemudian yang lain tetap menjadi satu kesatuan ya. Sehingga tugas kita masih seperti soal sebelumnya, mencari percepatan dari setiap. Kita gambarkan diagram gayanya lagi, masih dengan tegangan ya, tegangan tali. Kemudian kita misalkan ini adalah gerak ke bawah
A1, kemudian M2 ke atas A2, sehingga A1 kita dapatkan sebesar 3A2 karena benda yang bergerak dengan percepatan A2 ditarik atau mengalami tegangan sebanyak 3T. Baik, kita tinjau dengan hukum 2 Newton lagi. Untuk benda pertama, MA1 mg kurangi T, kemudian MA1 karena mg berarah, ini di soal sebelumnya juga saya lupa memberikan mg tadi, bisa dilengkapi ya nanti kalian, karena diagram bebas gayanya kurang lengkap. Yang penting di persamaan dari hukum 2 Newton ini penulisannya lengkap ya. mg kurangi T sama dengan MA1. Kemudian kita bisa substitusi A1 menjadi 3A2 seperti sebelumnya, konsep sebelumnya. Selanjutnya kita tinjau juga untuk benda kedua, A2 kali ini, dimana bergerakannya ke atas, maka 3T kurangi dengan mg sama dengan MA2. Selanjutnya kita eliminasi dua persamaan ini ya, seperti sebelumnya. Saya taruh ini di bawahnya, 3T min mg sama dengan MA2. Selanjutnya kita eliminasi nilai T, sehingga kita perlu mengalihkan persamaan 1 dengan 3, dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1 agar bentuknya tetap. Persamaan 1 menjadi 3mg min 3t sama dengan 9 MA2. Kemudian persamaan 2 3t min mg sama dengan MA2. Kita jumlahkan ya agar 3t hilang, sehingga kita dapatkan 2mg sama dengan 10 MA2, sehingga A2 sama dengan 1/5 G. Karena kita bisa coret M, dan 2/10 menjadi sederhana 1/5. Selanjutnya kita dapatkan A1 sama dengan 3 kali A2, sehingga A1 sama dengan 3/5 G ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan mesin Edward dengan massa M, 2M, dan 3M. Kalian ini ada 3 massa. Kemudian kita tugasnya sama, mencari percepatan setiap massanya. Karena satu kesatuan, maka kita bisa asumsikan ini adalah T semua. Ini T dan T, kemudian T dan T. Kemudian ada gaya berat. Kali ini jangan lupa kita tuliskan, karena di soal sebelumnya kita lupa memasukkannya. Ini ada 3 mg. Kita tinjau untuk massa yang pertama, sigma F1. Oh ya, sebelumnya jangan lupa A1 di sini ya untuk massa pertama. Kemudian A2 turun, kemudian A3 juga turun. Kita tinjau A2 saja. A2 berarah negatif, merupakan penjumlahan dari A1 plus A3 dibagi 2, sehingga A2 sama dengan negatif A1 plus A3 per 2. Percepatan 2 merupakan rata-rata dari A1 dan A3, karena A1 dan A3 saling berkontribusi terhadap turunnya 2M. Seperti itu. Baik, kita kembali ke persamaan Newton, hukum 2 Newtonnya. Sigma F sama dengan MA untuk tinjauan pertama, di mana T min mg sama dengan MA1. Kemudian untuk tinjauan hukum 2 yang kedua, untuk benda kedua adalah 2T. Oh ya, ini terbalik ya. Ini harusnya ke atas ya. Hukum 2 Newtonnya menjadi 2T min 2mg sama dengan MA2. 2MA2 ya, masanya 2M. Sehingga kita bisa sederhanakan
Jadi T min MG sama dengan M A2. Sama seperti persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan ketiga, ini kita kotaki ya, agar lebih ke mark. Oke. MA, kemudian T min 3MG ya, sama dengan MA. 3M ya, 3M A3. Oh iya, karena ini sudah terlanjur tinjauannya agak tidak konsisten ya, maka kita anggap ini ke atas ya. Oke, tidak masalah. Nanti kita lihat hasil akhirnya bagaimana, karena sudah terlanjur tidak masalah. Baik, kita eliminasi untuk persamaan 1 dan 2 yang ini. 1 dan 2. Karena ini nilai sama, tidak perlu dieliminasi ya sepertinya. Langsung substitusi aja. Sehingga M A1 sama dengan, ini untuk 1 dan 2. Kemudian ini 3 M1, MA1 sama dengan MA2, sehingga A1 sama dengan A2. Kita simpan. Selanjutnya A2 kita dapatkan dalam bentuk min A1 plus A3 per 2, sehingga A2 sama dengan, ini kita bisa ganti dengan A2 plus A3 per 2, sehingga A2 bisa, ini A2 per 2 bisa kita pindah ruas menjadi positif ya di sini ya. Positif, kemudian A3 per 2, sehingga ini dijumlahkan menjadi 3 per 2, sehingga ini adalah 3A. Oh ini negatif ya, maaf, ini negatif. 3A 3. A2 sama dengan negatif 3A 3. Atau A1 sama dengan negatif 3A 3. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3, atau 2 dan 3 terserah, sama bentuknya. 3MG sama dengan M, kali ini kita ambil yang satu saja. Kemudian T min 3MG sama dengan 3M A3. Kita eliminasi sehingga T hilang. Kemudian menghasilkan 2MG sama dengan M A1 min A3, 3A3 ya, 3A3. Kemudian kita substitusi nilai A1 menjadi bentuk ini. A1 sama dengan negatif sepertiga ya berarti ya. Negatif sepertiga A3 sama dengan kurangi 3A3, sehingga M bisa kita coret. Kita dapatkan nilai A3 dalam kurung negatif terlebih dahulu ya. Negatif ini menjadi 10 per 3 sama dengan 2G. Kemudian kita sederhanakan sehingga A3 menjadi sama dengan negatif 3 per 5G. Selanjutnya kita bisa tuliskan A1 sama dengan A2 sama dengan negatif 3A3 menjadi 1 per 5G. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan meskipun kita membuat arah dari A1, A2, dan A3 tadi searah semua ke atas, akan tetapi secara implikatif kita dapatkan bahwa A1 dan A2 kita dapatkan positif, artinya nilai arahnya ke atas, sementara A3 ke bawah, karena negatif jadi ke bawah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Masih mesin Atwood ya. Banyak katrol bagian kiri katrol paling atas yang memiliki tali melingkar di bagian bawahnya adalah N. Berarti ini sebenarnya alih-alih 3 katrol yang ditunjukkan. Berarti instead bahwa ini 3, tetapi yang dimaksud dari soal adalah sebanyak N gitu. Jadi banyak katrol nih yang bisa disusun di 3 ini. Bisa 100 atau berapa itu. Dengan asumsi bahwa katrol tidak bermassa ya. Masih dengan tinjauan sebelumnya, kita buat diagram bebas gayanya terlebih dahulu. Kita anggap ini sebagai T di sini. Ini adalah tegangan terpenting.
Kemudian ini T1 dan selanjutnya T1, T berapa ya? T1, T2, T3 sampai Tn ya. Dimana nilainya itu bagian sini mengalami tegangan ke atas sebanyak 2T. Sementara yang di sini 1T. Maka massa di sini mengalami percepatan sebesar separuh dari massa ini ya. Nah, ini kita misalkan ini massa 2 saja. Kita anggap bahwa ini bergerak dengan A2 gitu. Arahnya kita misalkan ke bawah saja ya. A2 ke bawah ini. Selanjutnya, ketika di sini massa ini M ini di sini percepatannya akan menjadi seperempatnya. Kemudian dengan prinsip geometri, barisan geometri, kita dapatkan bahwa dengan n banyak n dari katrol, n katrol, kita dapatkan di sini dengan percepatan ke atas A1 sama dengan 1 per 2 pangkat n dari A2, atau A2 sama dengan 2 pangkat n A1. Seperti itu. Kita tinjau massa pertama yang bawah dengan hukum 2 Newton, di mana tegangannya adalah ini tegangan ya, sebanyak ini menjadi 2 pangkat n T kurangi dengan mg. Kemudian MA1. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, resultan gayanya ini saya beri indeks saja ya, F2. Karena bergerak ke bawah, maka mg kurangi dengan T sama dengan MA2. A2 kita substitusi menjadi 2 pangkat N A1. Kita bisa eliminasi nih dua bentuk ini. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis ulang terlebih dahulu. MA1. Bagaimana jika A1 kita tulis menjadi A saja? Ini A saja, biar tidak terlalu banyak indeks. Dengan asumsi A1 sama dengan A, dengan persamaan A1 sama dengan A. Kemudian persamaan kedua adalah mg kurangi T sama dengan M2NA. Kita eliminasi ya. Kita kalikan, kita hilangkan T seperti biasa. Ini kita kalikan 1, kemudian ini koefisiennya kita samakan menjadi 2 pangkat N, sehingga persamaan 1 tetap 2 pangkat N kali T min mg sama dengan MA. Kemudian persamaan kedua menjadi mg min 2N pangkat 2 pangkat N ya, kali 2 pangkat N lagi kali T sama dengan 2 pangkat N lagi. Ini yang bagian ini saya tulis di depan, A kali M, sehingga kita bisa hilangkan ini dengan menjumlahkan persamaan. 2 pangkat N kali T hilang. Kemudian ini menjadi 2 pangkat N min 1. Koefisien dari mg yang persamaan 1 adalah 1, sehingga kita buat menjadi pengurangan. Mg sama dengan ini. Ini karena ini adalah perkalian, maka bisa kita jumlahkan pangkatnya menjadi N tambah N menjadi 2N. Prinsip eksponensial. Kemudian hasilnya adalah MA 2 pangkat 2N plus 1 ya. 1 adalah nilai dari banyaknya A di persamaan pertama. Kemudian M kita bisa hilangkan, sehingga A 2 pangkat N min 1 per 2 pangkat 2N plus 1. Kita simpan, sehingga kita bisa tinjau lagi untuk percepatan kedua, sehingga A2 sama dengan 2 pangkat N A1, di mana A1 merupakan nilai A, sehingga A2 sama dengan 2 pangkat N 2 pangkat N min 1. Ini abaikan ya, ini coretan ini. Kemudian ini dikurung 2 pangkat 2N plus 1. Kemudian A2 sama dengan, kita bisa kalikan 2 pangkat N ke dalam kurung dengan prinsip distribusi ya. 2 pangkat N kali 2 pangkat N adalah 2 pangkat
2n, kemudian ini menjadi 2 pangkat n, kemudian menyebut tetap 2 pangkat 2n plus 1. Ya, ada G-nya ya, maaf ya. Ini ada G. Ada G-nya. 2 kita sudah dapatkan dengan membagi dengan 2 pangkat 2n. Kita bisa ubah bentuknya 2n seperti ini. Ini tidak mengubah nilainya ya, hanya mengubah bentuknya saja. Menjadi ini bagi 2 pangkat 2n adalah 1, kemudian ini menjadi 1 per 2 pangkat n, kemudian yang bagian bawah ini 1 juga, kemudian bagian ini adalah 1 per 2 pangkat 2n juga. Kemudian dengan pangkat negatif kita bisa ubah bagian ini. Silahkan kalian bisa ubah bentuknya sendiri untuk lebih lanjutnya. Kemudian kita uji nih, apa yang terjadi ketika n itu 0, artinya tidak ada katrol di bagian kiri. Ketika n sama dengan 0, maka bentuk katrolnya akan menjadi katrol yang seperti ini ya. Seharusnya ini dengan mesin Edward yang sederhana seperti ini, percepatan A1 dan A2 0 karena masanya sama. Harusnya A1 dan A2 sama dengan 0, seperti itu. Bener gak? Ketika n masukkan 0 seperti ini 0, sehingga ini adalah 1. Kita masukkan nilai n ini juga 1, sehingga pembilang bernilai 0. 0 bagi nilai berapapun akan menghasilkan 0, sehingga benar bahwa A2 sama dengan 0. Lalu bagaimana jika n bernilai tak hingga? Ketika n tak hingga dengan konsep limit, ketika ini tak hingga, maka pangkat yang bagian atas derajatnya lebih rendah dibandingkan pangkat penyebut, sehingga kita dapatkan bahwa limit n mendekati tak hingga dari A ini bernilai 0, sehingga untuk n tak hingga A1 bernilai 0, seperti itu. Kemudian untuk A2 sendiri, ketika n tak hingga maka bagian ini akan bernilai 0, kemudian ini bernilai 0 juga, maka 1 per 1 kali G adalah G. Jadi pendekatan matematisnya seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Masih mesin Edward seperti pada gambar. Kemudian 2 katrol yang diarsir memiliki massa M dan tali bergerak tanpa gesekan di setiap katrol. Asumsinya masih sama ya. Jadi asumsinya tidak ada gerakan rotasi sama sekali nih di katrol. Kemudian cari percepatan katrol yang berwarna biru. Ada sedikit perbedaan di sini, katrolnya bermassa, akan tetapi tidak ada gesekan nih. Jadi kita tinjau katrol bermassa tersebut dengan hukum 2 Newton. Sebelumnya kita pastikan masih dengan diagram bebas ya. Ini TT juga, T, kemudian ini ada MG, kemudian di sini juga MG juga. Kemudian ini ada T juga di sini T. Ada 2 T, ya, seperti itu. Kita misalkan A1 ke bawah. Ini yang A1 ini ya. Kemudian yang ini A2 ke atas. Selanjutnya berarti dengan perbandingan nilai T-nya, maka A1 sama dengan 2A2. Dengan kita tinjau misalkan garis seperti ini, horizontal, ketika tali ini sudah naik sejauh 2D, maka secara implikatif bagian ini akan turun sejauh D ya. Akibatnya bagian ini juga akan mengalami perubahan posisi ya, karena ini 2D ke atas, maka kemudian yang bawah turun D, sehingga ini bagian ini akan naik sejauh 1 per 2D.
panjang tali yang berkontribusi pada katrol bawah sebanyak D, sehingga naiknya adalah sebanyak setengah D untuk masanya. Sehingga dengan perbandingan nilai D tadi kita dapatkan bahwa A1 akan menjadi 2 kali dari percepatan 2 karena jarak yang ditempuh dari benda 1 dan benda 2 perbandingannya 2:1. Baik, kita tinjau untuk benda 1. Sigma F sama dengan M A1, di mana Mg bergerak menjadi 2T min T. Jadi ada plus T ya, maaf. 2T plus T sama dengan ini ya, karena ada T yang ke bawah juga mengikuti Mg. Jadi min 2T ke atas, kemudian T-nya mengikuti Mg. Seperti itu. Ini juga bisa menjadi dasar bahwa A1 sama dengan 2A2 ya. A1, kemudian kita dapatkan Mg min T sama dengan M2A2. Kita dapatkan persamaan pertama seperti ini. Kita simpan. Selanjutnya untuk persamaan kedua, sigma F2 sama dengan MA2, di mana 2T berkontribusi, kemudian kurangi dengan Mg karena ke bawah, kemudian M kali A2. Kita eliminasi persamaan ini, kita masukkan ke bawahnya. Untuk persamaan 1 saya tulis menjadi ruas kanannya menjadi 2M A2, kemudian kita eliminasi T, sehingga kita perlu mengalihkan bagian bawah menjadi 2 kalinya. Persamaan 2 yang ini yang di bagian atas tetap bentuknya. Kemudian persamaan yang pertama menjadi 2Mg min 2T sama dengan 4MA2. Kita eliminasi dengan menjumlahkan sehingga bagian ini menjadi Mg, sisanya bagian kanan menjadi 5MA2, sehingga A2 kita dapatkan sebesar 1/5G. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya yang percepatan 1 kita dapatkan sebesar 2/5G, karena nilainya 2 kali dari A2. Jadi arahnya sudah benar bahwa A1 ke bawah, kemudian A2 ke atas. Dengan nilai besar, nilai A adalah 2/5 dan 1/5G. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Masih dengan mesin Atwood. Identik dengan soal sebelumnya ya. Kita coba bandingkan soal sebelumnya. Tidak ada masa ini ya. Masanya diubah. Dimana tadi masa katrol, kali ini yang ditinjau adalah masa benda M. Sebelumnya kita pastikan nilai T-nya terlebih dahulu. Diagram bebasnya maksudnya. Seperti biasanya. Lalu kita coba buat garis horizontal lagi ya, seperti sebelumnya. Lalu apa yang terjadi ya ketika kita anggap bahwa katrol bagian kiri turun sejauh D, misalkan seperti itu. Lalu apa sih yang terjadi? Tali merupakan bagian yang saling terhubung ya, sehingga semuanya tegangan bernilai T ya. Bagian yang terhubung tanpa ada suatu gesekan antar katrol. Kemudian sigma F yang muncul ketika kita tinjau bagian katrol kiri. Sigma F sama dengan yang bagian atas 1 saja. Kemudian yang bagian ke bawah ada 2, menghasilkan minus T. Dengan asumsi katrol tidak bermassa, maka resultan gayanya 0. F sama dengan 0.
atau F sama dengan MA, di mana M sama dengan 0 maka F sama dengan 0. Sehingga secara simultan massa M akan mengalami gerak jatuh bebas, itu dengan tinjauan tegangan ya. Massa M-nya akan jatuh bebas karena tidak ada tegangan yang T ini tidak muncul. Artinya tidak ada hambatan dari tali tadi untuk menghambat dari gerak jatuh bebas kedua benda. Lalu kita kembali lagi ke bagian turunnya katrol di kiri dengan prinsip conservation of string ya. Biasanya disebut seperti itu. Kita bisa runut ketika katrol kiri jatuh sejauh D, maka akan muncul tali sepanjang D di atasnya, di atas garis ini maksudnya, di atas garis ini. Jadi ada muncul tali baru karena katrol turun ya. Misal pun katrol melewati garis. Hal ini terjadi sekaligus dengan hilangnya 2D tali di bawahnya. Jadi karena ini turun sejauh D, maka bagian yang tali sini akan hilang di bawahnya karena naik, seperti itu. Anggap katrol yang kanan tidak melewati garis ini, dan katrol kanan ini tidak melewati katrol kiri, atau katrol kanan jauh di bawah katrol kiri. Berdasarkan hal tersebut, kita dapatkan pergeseran tali sepanjang D secara menyeluruh, seperti itu. Kemudian massa kiri dengan konsekuensi tersebut maka harus jatuh sejauh D/3 untuk mengimbangi dari pergerakan dengan tali yang naik ke atas sejauh 2D/3. Itu konsekuensinya. Karena bagian ini akan kontribusinya lebih besar untuk D-nya itu dibanding dengan yang katrol kiri. Jadi ini lebih jauh kontribusinya karena ada 2 tali yang menggerakkan keduanya. Atau dengan kata lain, kontribusi dari turunnya tali ini mengurangi kontribusi M ini untuk turun. Seperti itu. Karena kontribusi 2D/3 tali yang digerakkan di sini, maka bagian ini juga mengalami perubahan jarak sejauh 1/3D. Sementara ini 1/3D, maka keduanya akan sama, seperti itu. Dengan konsep panjangnya tali kita dapatkan bahwa keduanya bergerak bersamaan jatuh bebas ya. A1 sama dengan A2 ya, karena percepatannya sama, jatuh bebas maka sama dengan G ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kali ini berbeda ya, tidak mesin Atwood. Sebuah balok bermassa M diproyeksikan ke atas sepanjang permukaan bidang miring pada sudut theta. Kecepatan awal balok adalah V0 dan koefisien gesek statis dan kinetiknya sama dengan mu. Kemudian balok mencapai titik tertinggi dan kemudian meluncur kembali ke titik awal atau turun ke bawah ya. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa balok justru meluncur ke bawah alih-alih tetap diam di titik tertinggi, di mana tan theta lebih besar dari mu. Artinya tinjauannya berdasarkan tan theta dan mu. Kemudian soal kedua, dengan asumsi bahwa tan theta lebih besar dari mu, untuk waktu naik dan turun apakah lebih lama atau lebih singkat antara keduanya? Dari total waktu yang diperlukan jika balok di atas bidang bergerak tanpa gesekan. Jadi perbandingan antara ketika balok bergerak dalam bidang yang ada gesekan dengan tidak adanya gesekan. Atau apakah jawabannya tergantung pada nilai mu dan theta. Kita nanti tinjau. Kemudian soal ketiga, dengan asumsi bahwa tan theta lebih besar dari mu, tunjukkan bahwa untuk theta tertentu nilai yang menghasilkan waktu total minimum diberikan oleh mu sebesar tersebut. Nilai minimum waktu sekitar 90% dari waktu yang diperlukan balok jika di atas bidang bergerak tanpa gesekan. Jadi masih dibandingkan dengan gerak balok di atas bidang yang tidak ada gesekan. Baik, langkah awal pastinya kita tentukan terlebih dahulu diagram gayanya ya. Ini MG, kemudian ini ada MG sin theta, kemudian ini ada MG cos theta, kemudian ini ada gaya normal. Gaya normalnya bernilai sama dengan MG cos theta.
Kemudian ada gaya gesek. Arah gaya gesek masih bisa berganti ya, sesuai dengan arah geraknya. Gaya gesek selalu berlawanan terhadap gerak benda. Oke, kita ke soal A. Ketika benda turun, pastinya mg sin theta lebih besar dari fs, atau sigma f itu lebih besar dari 0, dengan kecenderungan mg sin theta lebih besar daripada fs, sehingga mg sin theta lebih besar dari fs. Kemudian fs kita bisa ganti dengan mu gaya normal atau mg cos theta. Kemudian mg kita bisa hilangkan, sehingga mu atau ini sin theta per cos theta lebih besar dari mu. Kita tuliskan menjadi tan theta menjadi lebih besar dari mu. Jadi kita dapatkan kondisi tersebut sesuai dengan permintaan soal. Untuk soal B, ketika benda bergerak naik, artinya gaya gesek justru ke bawah arahnya, sehingga sigma F sama dengan MA sama dengan minus mg sin theta. Arahnya berlawanan terhadap gerak semua ya. Kemudian Fs kita tuliskan sebagai mu mg cos theta sama dengan MA naik, saya indekskan dengan N. Kemudian kita sederhanakan, M kita hilangkan, sehingga A kita dapatkan AN sama dengan minus G sin theta minus G cos theta. Kemudian besarnya percepatan gerak naik adalah G sin theta plus G cos theta. Kita bisa simpan. Kita bisa simpan nilainya. Kemudian ketika bergerak turun, ini naik ya. Kemudian ketika turun, masih sama seperti soal yang pertama, sigma F sama dengan MA, di mana gaya gesek itu ke atas, artinya mg berkontribusi terhadap gerak searah. Kemudian Fs mu mg berlawanan, sama dengan MA naik turun T, sehingga A turun, kita dapatkan M nya kita hapus semua, G sin theta min mu, oh ya ada mu nya, maaf, mu G cos theta. Oh, ini juga ada mu nya ya, mu. Oke. Kita sudah dapatkan dua percepatannya untuk naik dan turun. Kita simpan. Lalu kita tinjau untuk gerak ke bawah. Gerak ke bawah, panjang lintasannya adalah L, di mana V0-nya, V0 yang dari atas ya, V0A plus setengah A turun, waktu turun kuadrat, di mana ini adalah 0 dari posisi diam turun, sehingga L sama dengan setengah AT kali T turun kuadrat. Kita dapatkan 1. Kemudian ketika gerak ke atas, panjang lintasannya tetap L. Kemudian dengan prinsip kinematika, V0 T naik ya, ini kemudian ini VT turun, kita bedakan, karena turun menjadi setengah negatif ya, karena naik menjadi negatif TN ya. Ini untuk posisi pertama. Ini kontribusi A itu perlambatan karena negatif di sana tadi. Ini saya beri mutlaknya saja agar memberikan deskripsi bahwa arahnya melambat. Kemudian kita tinjau lagi untuk gerak naiknya dengan
prinsip kinematika lain. Seperti ini ya, saya tuliskan AN saja. Untuk kecepatan ini, VT adalah kecepatan ketika di atas bernilai 0 karena diam. Kemudian kita dapatkan bahwa panjangnya adalah V0 kuadrat per 2 AN. Ini adalah nilai L. Kemudian kita substitusi persamaan LL yang kita dapatkan tadi. Kita ambil dari yang turun terlebih dahulu. T turun sama dengan untuk yang kedua yang ini V0 kuadrat per 2 AN. Sehingga T turun kita dapatkan sebesar ini bisa kita sederhanakan. Jadi V0 kuadrat per AT kali T turun kuadrat. Ini kuadrat ya. Kemudian T turun kita dapatkan jadi sama dengan akar dari V0 kuadrat sama dengan AT kali T. Maaf. Ini AN ya. AN AT kali AN. Kemudian kita bisa keluarkan V0-nya. V0 akar 1 per AT kali AN. Selanjutnya kita bisa tulis waktu totalnya. Total untuk naik dan turun. T dengan adanya gaya gesek. T turun ditambah T naik sama dengan V0 1 per AT plus ATAN. Ditambah untuk VTN-nya kita belum dapatkan, maka dengan prinsip masih sama seperti kinematika sebelumnya, V0 per AN. Saya tuliskan saja di sini. VT sama dengan V0 AT naik. Sehingga VT-nya 0 karena sudah di atas, kemudian V0 sama dengan ATN, kemudian A sama dengan TN sama dengan V0 per AN. Ini N ya. Seperti itu. Kemudian kita runut lagi. Kita uraikan bagian ini. V0 dalam kurung 1 akar AT kali AN ditambah 1 per AN. Kita ubah AT dan AN sesuai dengan persamaan yang pertama. AN dan AT ini enggak V0 dalam kurung 1 per, ini agak panjang ya, AT adalah besarnya saja ya, akar positif G sin theta mu plus mu G cos theta. Kemudian ini perbedaan plus minusnya saja ya. Ini AT G sin theta min G mu cos theta, kita kurung, kemudian kalikan dengan G sin theta plus mu G cos theta. Kemudian kita jumlahkan dengan bentuk 1 per AN, di mana AN adalah G sin theta plus mu G cos theta. Mu G cos theta ini ya. Dan kita tutup kurungnya sehingga kita dapatkan perkalian ini adalah V0 1 per G kuadrat sin kuadrat theta min mu kuadrat G kuadrat cos kuadrat theta, kita akarkan, plus 1 per G sin theta plus mu G cos theta. Jadi nilai T dengan ada gaya gesek adalah V0 per G, kita keluarkan G 1 per akar sin kuadrat theta min mu kuadrat cos kuadrat theta plus 1 per G, G nya hilang,
sin theta plus mu cos theta. Ini kita simpan nilainya. Saya tulis ulang tadi. T mu V0G 1 per sin kuadrat theta min mu kuadrat cos kuadrat theta plus 1 per sin theta plus mu cos theta. Lalu apabila tidak ada gaya geseknya, maka T mu atau T mu 0 akan menjadi V0 per G, di mana mu kuadratnya akan menjadi 0, sehingga bagian yang kiri ini menjadi sin kuadrat theta saja. Kemudian sebelah sini adalah sin theta saja. Karena ini akar, maka menjadi sin theta saja, ditambahkan dengan ini menjadi 2 V0 per G sin theta. Ini adalah T mu sama dengan 0 ketika tidak ada gaya geseknya. Lalu kita cari rentang nilai mu tertentu untuk mendapatkan kondisi di mana T mu lebih besar dari T mu 0 atau T0 ya. Kita tuliskan ini T0 saja. T0 saja. Kita misalkan terlebih dahulu. Misal faktor gamma adalah mu per tan theta, di mana tan theta adalah sin per cos. Ini merupakan bentuk dari awal yang ada di soal yang tadi bagian A ya. Tan theta sin per cos. Kemudian kita bisa tulis ulang bentuk lainnya, mu cos theta per sin theta. Bentuk pertama tadi bahwa tan theta lebih besar dari mu, maka bentuk ini akan kita dapatkan lebih besar dari mu, di mana mu per tan theta akan menjadi kurang dari 1 ya, sehingga gamma kurang dari 1. Ini adalah bentuk syarat benda tadi turun. Nilai gamma harus bernilai kurang dari 1. Kita simpan nilainya. Kemudian kita tinjau nilai waktu tempuhnya. T mu lebih besar dari T0. Kita tulis ulang untuk bentuk T mu nya adalah V0 per G 1 per seterusnya ya. Ini kita singkat saja, persingkat. Kemudian T0 nya adalah 2 V0 per G sin theta. V0 per G bisa kita eliminasi, kita hilangkan maksudnya, sehingga menyisakan faktor-faktor tadi yang di dalam kurung. Bagian ini adalah sin kuadrat theta min mu kuadrat cos kuadrat theta plus 1 per sin theta plus mu cos theta sama dengan 2 per sin theta. Bukan lebih, ini lebih dari, bukan sama dengan. Kita pindah ruaskan sin theta sehingga bagian ini akan menjadi lebih sederhana. Nanti akan muncul gamma ya. 1 per sin theta di sini akan habis menjadi 1. Sederhana menjadi 1. Kemudian ini mu, ini cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta menjadi tan kuadrat theta, di mana mu per tan kuadrat theta adalah gamma tadi, sehingga kita bisa tuliskan menjadi gamma kuadrat plus 1 per, ini juga sama tapi tidak ada kurungnya, dan ini plus lebih dari 2. Nah, ini bentuk awalnya. Kita simpan. Selanjutnya kita tinjau dengan prinsip pertidaksamaan, dengan tentunya dengan garis bilangan ya nanti ya. 1 min 2 min
1 kita pindah ruas bagian yang 1 plus gamma. Kemudian kita dapatkan bagian ruas kanan menjadi 2. Ini sama akan menyebut adalah ini 2 kali 1 plus gamma ya. Langsung saja 1 plus 2 plus 2 gamma min 1 per 1 plus gamma. Kemudian 1 per 1 min gamma kuadrat lebih dari 2 kurangi 1 adalah 1 plus 2 gamma per 1 plus gamma. Kemudian kita kuadratkan masing-masing ruas sehingga akarnya hilang. 1 per 1 min gamma kuadrat. Ini bagian ini kuadrat semua. 1 plus gamma kuadrat. Selanjutnya kita faktorkan bagian kiri menjadi 1 per 1 min gamma 1 plus gamma lebih dari 1 plus 2 gamma kuadrat per 1 plus gamma kuadrat. Ini kita hilangkan, kita sederhanakan. Kemudian kita kali silang. Bagian penyebut ruas kanan menjadi di atas atau jadi pembilang di bagian ruas kiri. Kemudian ini bagian ini kita kalikan 1 min gamma dengan 1 plus 2 gamma kuadrat. Kita kalikan bagian ini. Kita dapatkan bahwa 1 plus gamma lebih besar dari, saya langsung saja tuliskan 4 yang bagian kuadrat ya, 4 kuadrat plus 4 gamma plus 1, kemudian 1 min gamma, kemudian ini kita kalikan 1 plus gamma, ini bagian ini menjadi yang belakang terlebih dahulu ya, 4 min 4 gamma 3, kemudian min 4 gamma kuadrat, min gamma plus 4 kali ini yang ini dengan 1, 4 gamma kuadrat tetap sama semua ya, 4 gamma plus 1. Kemudian kita bisa hilangkan pengurangannya ini dengan ini, kemudian ini menjadi 3 gamma, sehingga ini 4 gamma pangkat 3 plus 3 gamma plus 1. Kemudian kita dapatkan, kita pindah ruas ke sana menghasilkan 4 gamma pangkat 3. Ini bagian ini menjadi min 2 ya, min 2 gamma, kemudian 1 habis lebih dari 0, 2 gamma kita keluarkan, kita faktorkan sehingga ini menyisakan 2 gamma kuadrat min 1 lebih dari 0. Kemudian kita dapatkan pembuat 0 dari nilai-nilai ini, yaitu gamma sama dengan 0, kemudian gamma plus minus 1 per akar 2 ya. Kemudian dengan garis bilangan kita ini min 1 per akar 2, kemudian 1 per akar 2, maaf, ini 0 dulu ya, 0 saja. Kemudian ini 1 per, maaf ini tidak proporsional, anggap saja proporsional. Kemudian ini 1 karena tadi ada batas syarat di awal, sehingga kita dapatkan bahwa di bagian ini akan lebih dari 0 ya. Benar bahwa di sini lebih dari 0. Kemudian di sini juga. Oke, kita anggap saja bahwa bagian ini akan positif. Ini ada syaratnya, ini bagian ini harus tidak boleh 1, kemudian yang bagian ini juga sama plus minus 1 ya. Jadi di sini ada batas juga min 1. Jadi ini bagian ini juga berkontribusi juga untuk nilai gamma, sehingga kita dapatkan kondisi bahwa waktu dari T gamma, waktu dari T mu ada gaya gesek lebih besar dari tanpa adanya gaya gesek untuk nilai-nilai gamma yang di sini seperti ini. Itu ya syaratnya. Oke, lanjut ke soal C. Kita masih dengan asumsi bahwa tan theta lebih besar dari mu. Apa yang terjadi untuk waktu total minimumnya? Berarti kita gunakan turunan lah. Untuk soal C,
Untuk fungsinya adalah ketika turun ya. Ini ketika ini berarti waktu gesek yang ini kita ambil bagian ini, kemudian kita turunkan, atau ini saja ya, yang bagian ada gamanya kita buah menjadi gamma. Yang bagian ini saja kita ambil saja yang bagian ada gamanya sehingga bentuknya lebih sederhana, sehingga waktu sebagai fungsi gamma kita tuliskan 1 per akar 1 min gamma kuadrat plus 1 per 1 plus gamma. Kemudian kita turunkan. Ini prinsip UV berarti ya, agar maksimum atau minimum, maaf ini bukan 0 ya, turunannya gamma sama dengan 0 gitu maksudnya. Untuk V0 per G tadi yang di depannya, faktor ini akan tetap, sehingga ketika kita pindah ruas akan menjadi 0 juga. Kita abaikan saja. Untuk bagian ini U per V nya adalah dimana U turunan U adalah 0, maka bagian depannya, ingat ya, turunannya berarti kan seperti ini, U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya. Seperti ini bentuk turunannya, maka U aksen adalah 1, 0, U aksennya adalah 0, bagian pemilihnya, sehingga 0 min U 1 kali V aksennya adalah min 2 gamma 1 per ini ya, 1 per akar 1 min gamma kuadrat. Kemudian ada kontribusi pangkatnya juga di sini seperti itu, diperkan kuadrat dari yang bawah, kuadrat ini akarnya kita hilangkan saja. Kemudian ini bagian depan juga sama, U aksennya 0 sehingga menyisakan 1 saja, negatif ya, negatif. Kemudian yang bagian bawah kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan bentuk ini menjadi positif, 2 kita coret, kemudian ini berkontribusi dengan ini dijumlahkan, pangkat setengah dengan pangkat 1 menjadi pangkat 3 per 2, sehingga menyisakan gamma per 1 min gamma kuadrat pangkat 3 per 2. Kemudian bagian ini kita pindah ruas, menghasilkan 1 per 1 plus gamma kuadrat. Kita sederhanakan bentuknya. Untuk kali silang terlebih dahulu, gamma kali 1 plus gamma kuadrat sama dengan 1 min gamma kuadrat 3 per 2. Kita kuadratkan semuanya sehingga akar hilang. Ini bagian ini menjadi gamma kuadrat 1 plus gamma pangkat 4. Ini kita faktorkan yang bagian di dalamnya. Ini 1 min gamma 1 plus gamma 3 per 2, 3 saja, pangkat 3. Kemudian ini kita coret untuk bagian ini ya, ini gamma kuadrat 1 plus gamma, kemudian ini menyisakan 1 per gamma, 1 min gamma pangkat 3 ya, pangkat 3. Ini kontribusi terhadap ini hilang menjadi ini 1 sisanya. Kemudian kita kalikan secara distributif menjadi seperti ini. Ini kita uraikan, gamma pangkat 3 ini negatif ya, negatif, terus ini positif, 3 gamma kuadrat min 3 gamma plus 1. Kemudian kita pindah ruaskan, gamma pangkat 3 menjadi 2 ya, 2 gamma pangkat 3 min 2 gamma pangkat 2 ini dengan ini. Kemudian ini pindah jadi positif 3 gamma, kemudian min 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kubik ya. Oke, dengan penyelesaiannya kita dapatkan gamma itu 0,397, sehingga mu sama dengan
0,397 dan ternyata kita dapatkan nilai seperti ini ya. Kemudian untuk nilai gamma ini kita dapatkan fungsinya 0,397 sekitar 1,805. Ini saya tadi sudah hitung karena mempersingkat ini saja, karena ini bagian persamaan kubik bisa kalian selesaikan secara numerik ya. Kalian bisa selesai dengan numerik. Prinsip polinomial kalian juga bisa gunakan. Kalian bisa uraikan ini secara matematis, ini kalkulus dasar ya. Kemudian kita dapatkan persentase di mana ketika ini ada gaya gesek, kemudian ketika tidak ada gaya gesek artinya F0 ya. F0 itu sekitar 2. Bukan sekitar ya, 2 memang 2 ya. Sehingga persentasenya adalah 1,805 per 2 kali 100%. Persentasenya benar sekitar 90%. Berarti sesuai soal tadi, persentasenya sekitar segitu. Ya seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya.